Nah, ini ada analisa dari Dokter Tifa ya. Dokter Tifa, ya dokter tetapi selalu ngomongin soal politik. Ya itu namanya Dokter Tifa lah. Bahkan pada waktu lalu mengomentari soal ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran dan lain sebagainya. Nah, dari analisis Dokter Tifa, menurut saya ada benarnya juga ya. Saat ini PDIP itu lagi menghilangkan citra merahnya lah, citra garangnya lah untuk persiapan pada Pilpres 2029. Bahkan saat ini yang cukup mengejutkan, Pramono Anung dan Rano Karno mendapat dukungan dari siapa? Ya, dari Anies Baswedan. Ini sangat mengejutkan sekali ya, di mana Ahok dan Anies Baswedan itu bisa disatukan lah pada Pilkada Jakarta besok. Ini sangat keren sekali. Dan dukungan dari Ahok dan Anies Baswedan memang sangat diperlukan sekali ya. Karena kalau kita lihat elektabilitasnya pada hasil survei itu sangat mentereng sekali. Anies Baswedan mendapatkan di angka 30% dan Basuki Cahayapurnama mendapatkan di 20%. Jadi pengaruh dukungan dari Anies Baswedan dan Ahok itu sangat penting sekali pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta, bukan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menurut saya sudah tidak berpengaruh sekali ya kalau di DKI Jakarta. Kalau Pak Prabowo menurut saya masih berpengaruh karena Pak Prabowo saat ini menjadi presiden hingga 2029, menurut saya sangat berpengaruh daripada Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itulah. Nah, dari analisa Dokter Tifa, saya membacanya cuma dua. PDIP mulai menghilangkan citra merah dan Mega untuk persiapan 2029. Anies mulai berbaju nasionalis sekuler untuk persiapan 2029. Selamat tinggal PKS, selamat datang PDIP. Kira-kira seperti itu ya. Ya, bahkan juga ramai terdengar ya, Anies Baswedan akan berduet pada Pilpres 2029. Saya juga bikin geleng-geleng kepala ya. Bahkan masih lama sekali ya, 5 tahun ke depan sudah dipersiapkan saat ini ya. Apakah demikian? Kalau memang benar-benar demikian, sangat wow sekali ya. Sangat wow sekali. Bahkan itu terlontar pada orang dekat Pak Jokowi. Setidaknya kalau menginginkan Anies Baswedan maju pada Pilpres 2029, ya pilihlah Pak Pramono dan Rano Karno. Kurang lebih seperti itu dari pernyataan Khodari, orang dekat dari Pak Jokowi ya. Nanti mungkin PKS dan PKB akan mengusung Gimin alias Gibran Imin for 2029. Apa saja bisa terjadi, namanya juga politik. Semuanya bisa terjadi. Ya, kalau Anies Baswedan dengan Pak Pramono Anung juga cukup keren sekali sih, cukup keren. Dan ini kemungkinan yang ditakutkan oleh Pak Jokowi. Dari sini bahkan sudah dikomentari banyak sekali ya, dari Lalanang Jagat, kok nggak gibrit? Sepertinya begitu ya Bu Dok. Awalnya sih mau golput, coblos semua, tapi enggak lah, akan tetap dukung Anies Baswedan. Gimin kok sekelas kedengarannya seperti gimmick ya. Strategi AB, karir politiknya akan terus berlanjut. Asal jangan mendukung dan memilih boneka Mulyono. Dukung Anies walaupun risik dukung Ridwan Kamil. Percaya PDIP, haya, semoga. Dan insya Allah perjuangan Pak Anies manfaat berkah ya. Seperti itulah. Jadi sangat mengejutkan sekali. Ditambah dari ini ya, misalkan Pak Pramono Anung ya, endorsement paling berpengaruh dari Prabowo, Anies dan Ahok. Jokowi itu tidak berpengaruh sama sekali di kontestasi Pilkada Jakarta. Menurut saya ya, Pak Prabowo karena menjadi presiden, dan menurut saya Anies juga sangat digandrungi oleh masyarakat Jakarta. Kalau kita lihat dari hasil survei memang memiliki elektabilitas di 30%. Dan yang ketiga, Basuki Cahayapurnama, dan bahkan dari hasil survei juga memiliki elektabilitas 20%. Sangat banyak sekali pendukung dari Ahok, Anies Baswedan, dan Pak Jokowi itu menurut saya sudah tidak ngefek ya untuk Pilkada Jakarta ya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tak risau dengan dukungan Presiden ke-7 kepada Ridwan Kamil. Ya jelas tidak risau lah, karena dukungan Jokowi kepada Ridwan Kamil ya tidak berpengaruh, karena elektabilitas Pak Pramono Anung itu malah semakin moncer saja di Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari dua lembaga survei pada saat lalu, elektabilitas Pak Pramono Anung juga semakin naik, dan justru Ridwan Kamil stuck
alias tidak naik dan bahkan justru turun kalau kita lihat dari hasil survei ya. Pramono yang pernah jadi sekretaris kabinet Jokowi 2 periode itu tetap menghormati Jokowi. Menurutnya dukungan kepada calon tertentu merupakan pilihan dalam demokrasi. Saya tetap hormat, saya berterima kasih 2 periode dipercaya menjadi orang terdekat menjaga dapurnya, kata Pramono dalam podcast dari CNN Indonesia pada 22 November. Ampun, merasa percaya diri dengan elektabilitasnya yang kini terus menunjukkan tren positif. Ia menegaskan akan tetap fokus bekerja di sisa masa kampanye hingga pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang. Ya, sangat mengejutkan lah. Kalau kita lihat dari analisis Kodari, wah ini juga Anies Pramono bakal maju Pilpres 2029. Megawati sedang mencari jago. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Menurut saya sangat keren sekali lah analisis dari Ibu Megawati lah. Memang sangat berpengalaman sekali dalam politik ya. Dan menurut saya Pak Jokowi itu juga karir politiknya dimulai dari PDIP. Akhirnya juga menjadi presiden hingga 2 periode itu juga berkarir di PDIP. Jadi menurut saya politik dari Ibu Megawati itu sangat keren sekali taktik politiknya ya. Dan bahkan terlihat setelah mendukung Pak Pramono Anung, tidaknya untuk konsentrasi pada Pilkada Jakarta, terlihat elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Ya, tuh kan, ya memang sangat tidak berpengaruh sekali endorse dari Pak Jokowi khususnya di Pilkada Jakarta ya, entah kalau di Jawa Tengah ya, karena Pak Jokowi juga kelahiran asli Solo ya. Mas Pram tak risau dengan dukungan Jokowi kepada RK. Menurut Mas Pram, dari merujuk jumlah hasil survei saat ini ada 3 tokoh paling berpengaruh di Jakarta. Jokowi tak masuk di dalamnya. 3 nama itu yakni Anies, Prabowo, dan Basuki Cahayapurnama. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, Sekjen PDIP sebut kasus Formula E Anies Baswedan ulah Jokowi. Wah, kalau ini juga terus berlanjut ya, misal terkait kasus Formula E, wah pasti juga ada penjagalan setidaknya untuk Pilpres 2029 ya. Anies Baswedan terutama akan dijegal. Ya, semoga saja ini tidak benar sih, dan semoga saja murni penegakan hukum dan lain sebagainya ya. Jangan sampai ada kriminalisasi dan lain sebagainya, apalagi dari dunia politik ya. Menurut saya sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga masih penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa saja ya. Dari Kang Asmi, daripada jadi gelandangan politik diterima pinangan Red Bull, meski belum tahu kedepannya nasibnya juga. Dinamis ya, sangat dinamis sekali. Karena kalau kita lihat pada saat lalu, Ridwan Kamil itu didukung oleh 3 partai politik ya, setidaknya akan maju pada Pilkada Jakarta. Tiba-tiba juga ditinggalkan, entah dimingi-mingi kursi menteri atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ketiga partai tersebut meninggalkan Anies Baswedan. Bayangkan meninggalkan Anies Baswedan. Yang dikhawatirkan Anies hanya batu pijakan bagi si banteng. Begitu tercapai akan dicampakkan. Ya, kita lihat sajalah. Kita lihat. Not Bu Dokter, menurut dokter, kira-kira para anak abah ini bakal banyak ngurang nggak kalau Mas Anies pada akhirnya ikut join ke PDIP? Menurut saya enggak lah, bahkan juga UAS Ustadz Abdul Somad bahkan juga mendukung Edi Rahmayadi yang didukung oleh PDIP. Jadi, wah harus banyak membaca berita lagi lah. Dan menurut saya sih PDIP masih di track yang benar. Menurut saya, karena PDIP lah yang saat ini dikeroyok oleh partai-partai Kimples. Bayangkan, satu partai dikeroyok oleh 15 partai politik ya. Tapi saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.